Saya ikhwan baru mulai kerja dengan hasil pas-pasan untuk kehidupan saya. Saya ingin menikah dengan salah satu tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Tapi kakak perempuan saya masih belum setuju. Karena beliau menganggap finansial saya masih belum cukup. Di samping itu mungkin karena beliau juga belum menikah. Takut saya langkahi. Pertanyaannya, apakah saya boleh menikah tanpa izin keluarga saya? Walau sebenarnya saya juga belum punya calon istri. Dari tadi kita baca di awal ini pikirannya sudah ada apa? Baiklah, kita hargai niat yang baik. Daripada antum yang tidak ada niat sama sekali. Pertama sekali, saudarinya nggak punya hak menahan ini. Nggak ada hubungannya antara pernikahan antum dengan adik atau kakak perempuan antum. Nggak ada hubungannya. Kalau ibu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oh, saudari kita tahan, tidak usah nikah dulu, belum ini, tidak usah pedulikan. Kebutuhan antum lihat, melangkah saja. Yang penting orang tua ridho. Ya, itu berhubungan dengan masalah saudari, gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dia menentukan atau tidak, gitu. Kalau masalah bolehkah menikah tanpa izin keluarga, boleh. Laki-laki tidak butuh wali. Antum beda sama perempuan. Datang ke satu kampung, datang ke imam masjid, saya mau nikah, ditunjuk, menikah langsung. Nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat pernikahan dipenuhi kan. Tetapi tata keramanya keluarga tahu ya. Apalagi kita harus iklankan, maka itu sangat baik kalau keluarga memang terlibat. Tapi khusus masalah apakah wajib izin atau tidak, tentu tidak ya. Tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, bismillah melangkah saja ya. Dan menikah saya sudah bilang, kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000 ya. Yang bisa makan nasi uduk, satu bungkus, itu. Kalau cari yang biasa di mall, belanja 2 juta tiap bulan, susah gitu kan. Akhirnya kita utang sana sini. Jika istri pergi dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Jika istri pergi dari rumah, gimana sikap saya? Istri saya sudah pergi 2 minggu. Istri saya sudah mengenal sunnah, istri saya sering ikut kajian ustadz. Istri saya orang yang keras kepala. Saya sudah cari kemana-mana, termasuk ke tempat mertua di Palembang. Istri saya namanya, tidak usah disebut namanya ya. Apa yang harus saya lakukan ustadz? Yang pertama, antum istighfar kepada Allah SWT. Muhasabah dulu. Mungkin ada dosa yang antum lakukan. Ya. Jadikan sebagai bahan muhasabah. Karena sebagian ulama salaf mengatakan, ini sebagian mereka mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa kalau saya melihat perubahan terjadi pada istri saya. Disebutkan secara khusus istri. Tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Mereka anggap itu sebagai peringatan dari Allah. Jadi tidak ada salahnya, antum istighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sesuatu salah antum tidak tahu dari makanan haram atau yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, tidak usah berhenti mencari dan berdoa, ikhtiar. Libatkan keluarga-keluarga, sampaikan pesan. Kalau memang saya salah, maka saya bersedia minta maaf. Kalau istri saya salah, saya mau siap rangkul, gitu kan. Jadi coba sebarkan itu. Coba, sudah cukup banyak ikhwah yang menghadapi masalah seperti ini. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran dia, ketabahan dia, dengan dia muhasabah, maka Allah SWT mudahkan dia bisa menemukan. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang yang berusaha untuk mencari, menempuh jalan-jalan menuju jalan kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Di antaranya adalah orang ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya. Insya Allah Allah kasih dia jalan keluar ya. Ini juga bahayanya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya antum yang bertanya ini tidak sampai pada tingkat memang menjadi penyebab istri pergi, maka berarti penyebabnya dari istri. Ini biasanya orang ketiga. Makanya saya ingatkan hati-hati teman-teman dengan medsos ini ya. Dengan Instagram, dengan Facebook, ya alasan ta'aruf, ya pasang foto. Bahkan saya dengar ada kalimat-kalimat yang tidak baik ini, tidak boleh ada. Ada sebagian akhwat kita, ya pada saat itu disampaikan, ini istri saya sempat bicara dan mengatakan, ada di antara akhwat yang mengatakan dia sudah harus punya kenalan ikhwah lain, walaupun ada suaminya, cadangan. Kalau cerai sama suaminya ada yang siap menggantikan. Ini haram dalam Islam, bagaimana cara? Nggak boleh ini. Itu urusan nanti. Kalau tidak. Kan gitu. Akhirnya nanti terbuka komunikasi tidak sehat dengan laki-laki itu, keluarlah syaitan menunggangi lisan dia dengan kalimat-kalimat yang mungkin suaminya tidak pernah ucapkan, maka dianggap laki-laki ini lebih baik. Terjadi perceraian. Tidak boleh ini semua, ya. Kayak harusnya dijaga. Allah alam, yang saya tahu, insya Allah dengan antum bersabar, berusaha, Allah SWT akan mudahkan nanti. Apakah memakai baju pemberian istri yang sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir atau amal jariah untuknya? Dalam kurung baju koko yang dipakai untuk sholat. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ini termasuk suami yang masya Allah nih, ya. Masih mau mengenang istrinya walaupun sudah meninggal.
Dan itu termasuk contoh dari Nabi SAW. Ya, beliau seringkali mengenang apapun yang berhubungan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menandakan cinta yang baik, ya, yang positif. Insya Allah bisa menjadi amal jariah itu. Dan bagi akhwat yang menikah dengan duda atau menghadapi poligami harus siap masalah itu, ya. Tidak boleh ukhti menikah sama seorang duda lalu kemudian merasa cemburu kalau seandainya dia menceritakan tentang kondisi istrinya yang dulu. Nggak ada masalah, dengarkan saja. Bilang, insya Allah bantu saya supaya saya bisa jadi lebih baik, ya. Mungkin saya bisa menjadi seperti dia atau saya bisa lebih baik. Itu yang dilakukan. Jangan malah ribut gara-gara masalah itu, ya. Tidak boleh sama sekali, ya. Insya Allah tahun depan anak ingin menikah dengan akhwat yang baru mengaji. Dia mengenal sunnah. Apa saran Ustaz agar anak dapat membimbing supaya calon anak istiqamah mengikuti sunnah? Komitmen aja sama-sama teman-teman sekalian, ya. Kalau saya sarankan majelis ilmu tidak boleh ditinggalkan. Setelah menikah tetap ada jadwal sama-sama menuntut ilmu, ya, mendengarkan ilmu, jadwalkan setiap hari buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian juga sama-sama menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Ya, supaya bisa saling mengerti. 11 poin dari yang saya jelaskan sebenarnya secara umum, itu insya Allah coba diterapkan. Biidznillah akan langgeng rumah tangganya. Saya dan istri sama-sama bekerja. Gaji istri saya lebih besar daripada saya. Jadi segala kebutuhan rumah tangga kami bagi dua. Hal ini sudah kami bicarakan sebelum kami menikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Saya selalu berdoa kepada Allah agar saya diberikan rezeki tambahan oleh Allah agar dapat menafkahi istri saya sepenuhnya dengan layak. Mohon doanya juga Ustaz, saat ini istri saya sedang mengandung usia 3 bulan setelah 3 tahun menikah. Semoga kelak anak kami dapat menjadi anak soleh dan soleha dan dapat menjadi penyejuk hati kami berdua. Insya Allah apa yang diniatkan Allah kabulkan biidznillah, dan semua muslimin dan muslimat juga yang punya hajat Allah subhanahu wa ta'ala penuhi selama itu kebaikan dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah kesepakatan, kalau sudah terjadi pembicaraan antara suami istri dan istri bersedia untuk terlibat dalam masalah nafkah rumah, nggak ada masalah. Yang penting bukan antum paksakan itu. Bukan antum haruskan, antum mengatakan ini kebutuhan rumah 3 juta, gaji kamu kan 2 juta, kamu serahkan 2 juta semuanya, saya tambah 1 jutanya. Ini nggak boleh. Kalau dia ikrah, dia terpaksa, nggak boleh. Itu sama dengan antum mengambil harta secara batil. Nggak boleh. Allah mengatakan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kalian memakan harta kalian atau di antara kalian dengan cara batil, maksudnya tidak dengan hak, ya. Tapi kalau dia ridho, dia mau, ya, apalagi dia mengatakan sudah tidak usah saya dikasih nafkah, saya sudah punya gaji, maka itu tidak ada masalah. Insya Allah tuh asal sama-sama ridho nggak ada masalah. Apakah boleh jika seseorang menikah adik istri yang sudah meninggal? Semoga Allah SWT meridai Ustadz dan ikhwah sekalian. Ya, semoga Allah memudahkan urusan ikhwah di sini. Boleh. Kalau bukan poligami, ya, boleh nggak kalau istri meninggal lalu kita menikahi kakak atau adiknya istri? Boleh, asal istri kita sudah cerai atau meninggal dunia. Tapi kalau disatukan dalam poligami nggak boleh. Allah katakan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sabaq, ya. Dan tidak boleh kalian menggabungkan adik kakak dalam kehidupan rumah tangga kecuali yang sudah berlalu di masa jahiliyah. Tapi kalau sudah meninggal nggak ada masalah. Dan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW pada saat beliau menikahkan Ruqayyah kepada Uthman bin Affan. Setelah meninggal dinikahkan lagi dengan Ummu Kalthum. Ya, makanya Uthman bin Affan dapat julukan Dzun Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 anak Nabi alaihissalam. Bagaimana jika akhwat incaran hobi dengan K-pop dan Korea-Koreaan? Bagaimana cara menasehatinya? Sedangkan dia belum menjadi tanggung jawab dan muhrim saya. Kenapa antum harus nikah dengan begini? K-pop dan segala. Cari yang muslimah, ya muslimah. Ikut Korea kenapa? Untuk apa ini? Ya. Jadi tidak usah jadikan incaran begitu. Yang incaran ini teman-teman, orang menikah bukan hanya sekedar teman, ya. Bukan hanya sekedar menjadi pacar yang halal, dia memang akan jadi ibu anak-anak kita, akan jadi kadang-kadang di satu sisi dia bisa menjadi teman, sahabat bertanya, bisa menjadi tempat untuk berbicara, tempat teman untuk berbicara, bisa segala macam, fungsinya banyak sekali istri itu. Jadi bukan hanya sekedar istri menikah kemudian hanya dinikmati dari sisi biologis, bukannya itu, terlalu sempit kalau rumah tangga seperti itu. Makanya teman-teman harus wanita yang dewasa, yang bijaksana, ya, yang sudah siap untuk menjadi istri. Kalau antum habiskan waktu hanya untuk mengurus dia dengan kekanak-kanakannya, dengan pergaulannya, ini habis waktu untuk apa?
Apalagi teman-teman yang pekerja keras, Masya Allah sudah kerja di Jakarta, butuh istri yang sudah mapan, yang siap untuk masak. Kita pulang ke rumah, rumah sudah siap, dia juga sudah siap, bukan lagi baru dipandu, ya. Maka ini poin yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Allah alam, ya, saya tahu begitu. Bahkan saya tahu seorang ikhwah, dia mengatakan, Ustaz, saya salah nggak? Kalau saya S1, saya ingin cari istri saya yang S2. Kalau saya S2, saya ingin cari yang S3. Saya tanya, kenapa? Karena saya ingin seorang istri, Ustaz, yang sudah siap untuk melayani saya di rumah. Saya bilang, nggak salah. Bisa saja. Karena memang ada orang tidak mampu, teman-teman, mengurus anak yang masih 17 tahun, 15 tahun, 18 tahun, sibuk. Ya, kita pulang, bukannya siap makanan, malah minta permen. Ya. Malah minta ini dan itu. Akhirnya tidak, rumah berantakan, tidak diurus. Nah, itu bukan itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Diharapkan orang yang sangat mapan. Makanya perlu tahu keluarganya, perlu berbicara sama keluarganya, ya, sampai di mana pendidikan rumah tangga itu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua Masya Allah bijak. Anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan di dapur, anak perempuannya sudah dilibatkan dalam membersihkan rumah, dilibatkan untuk menjaga adik-adik yang kecil, jadi dia sudah terbiasa. Ada tidak sama sekali, ya. Ada sebagian ikhwah menikah dengan seorang akhwat yang Masya Allah di pengajian jilbabnya besar segala macam, begitu memang dia kaget. Jadi tidak tahu masak, tidak tahu buat masak nasi, nggak tahu. Gitu. Gimana caranya? Harus suami yang ajarin. Apalagi kalau goreng, apalagi kalau ini belum pakaian harus minta sama orang tuanya terus, orang tuanya yang cuciin bajunya, orang tuanya segala macam. Ini tidak mendidik, sehingga ini tidak mapan, gitu kan? Kita butuh rumah tangga, teman-teman, orang yang sudah mapan. Ambil ilmu itu tuh penting, terutama bagi yang belum menikah. Orang-orang yang mau dinikahi itu harus yang sudah siap menjadi istri. Saya mendapatkan jodoh saya. Dua dan ikhtiar sudah saya apa ini? Apakah itu cobaan buat saya? Soalnya saya sudah 27 tahun dan saya punya pekerjaan dan merasa sudah siap. Mungkin maksudnya ini sudah sampai umur 27 tahun, sudah ikhtiar tapi masih belum datang jodoh juga gitu ya. Kalau memang betul-betul ya, artinya dengan kita coba membuka diri, belum ada yang melamar, misalnya kalau ini akhwat ya, kemudian memang setiap ada yang melamar terus kemudian gagal lagi, maka bersabar, nggak ada masalah. Bersabar saja, insya Allah, Allah SWT akan datangkan yang terbaik. Selama kita benar di jalan Allah SWT tidak ada masalah. Ya, ada banyak akhwat yang Masya Allah, Allah SWT berikan dia cobaan, nanti umur 30 tahun, 33 tahun, 35 tahun baru dia menikah. Tapi diberikan oleh Allah SWT laki-laki yang cocok buat dia. Makanya teman-teman dalam berdoa, dianjurkan untuk tidak tanda kutip di sini mengatur Allah. Saya pernah ingatkan itu ya, waktu kami tabligh akbar di Makassar itu dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu pakar hadis dari Jordan, pernah datang di Indonesia, mengisi daurah buat dai-dai di Malang waktu itu. Kemudian beliau di Makassar, saya kebetulan ada acara tabligh akbar lalu saya terjemahkan beliau. Beliau mengatakan, salah satu yang dikatakan adalah judul tabligh akbar kalau nggak salah wasiat emas para kaum salaf. Di antaranya dia bilang, saya mau berbagi ikhwan dan akhwat sekalian. Saya ini dulu waktu menikah karena semangatnya ingin punya anak yang pejuang, yang jadi dai, yang jadi mujahid, dia bilang. Maka saya bilang, ya Allah jangan engkau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Ya. Saya selalu bilang begitu. Maka dia bilang, subhanallah 5 kali istri saya hamil, 5 kali keguguran. Dan selama keguguran itu, anak saya semua perempuan itu. Karena dia minta kepada Allah SWT, jangan kasih anak kecuali laki-laki. Jadi 5 kali gugur terus. Sementara itu anak perempuan yang Allah kasih. Gitu. Dia bilang, lalu kemudian saya temui guru saya, kebetulan beliau muridnya Syekh Albani, rahimahullah. Maka dia bilang, saya tanya sama Syekh Albani, Syekh, tolong nasihatin saya, doakan saya supaya saya dikasih anak. Maka Syekh mendoakan, semoga Allah karuniakan kau anak yang saleh. Laki-laki atau perempuan. Gitu kan. Padahal Syekh tidak tahu permasalahan dia bilang, tidak tahu kalau istri saya sudah keguguran sampai 5 kali. Maka saya pun berdoa seperti apa yang guru saya berdoa, ya Allah karuniakanlah saya anak yang soleh atau soleha. Maka setelah itu lahirlah anak. Saya kebetulan pernah datang ke Jordan ke rumah beliau di Amman, diundang makan waktu itu sebelum masuk ke Palestina. Maka pada saat itu makan di rumah dilihatin sama dia, ini Khalid anak-anak saya, anak laki-lakinya ada berapa, 3 orang atau 4 orang, ada anak perempuannya tapi anak perempuan karena sudah dewasa di dalam. Dia bilang alhamdulillah saya sekarang punya anak 6 atau 7, anak dia laki-laki dan perempuan, ya selang-seling satu sama yang lain. Dia bilang setelah saya berdoa begitu, alhamdulillah istri saya hamil, melahirkan normal semuanya dan sampai sekarang semuanya sehat, gitu kan. Artinya teman-teman minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya Allah karuniakan saya pasangan yang saleh dan salehah. Tidak usah sebutkan kriterianya. Ya Allah saya mau yang tinggi, yang putih, yang begini dari keturunan ini. Jadi kalau belum ada itu tunggu sampai datang, gitu kan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah tunjukkan kepada kita, insya Allah itu akan lebih mudah, ya.
Karena kebanyakan juga ini tadi saya bilang, kalau seandainya memang yang bertanya ini sudah ikhtiar dan belum datang, bersabar. Tapi kalau sudah datang dan dasarnya kita banyak menolak, maka ini harus hati-hati. Waktu Nabi SAW melamarkan buat Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi, memang disebutkan cirinya begitu ya, wajahnya agak kurang, fisiknya kecil ya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid itu diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan. Karena kecilnya sahabat Nabi. Nabi SAW sayang sekali sama Julaibib. Sampai beliau mengatakan, Julaibib bagian dari aku bagian dari Julaibib ini. Waktu mati syahid. Dan memang betul-betul walaupun badannya kecil tapi imannya kekar. Dia waktu ditemukan di perang Uhud meninggal, itu ada 6 atau 7 orang kafir mati di sekitar dia, dibunuh oleh dia. Yang jelas Nabi SAW datang ke rumah seorang Ansar. Terkenal punya anak gadis cantik dan pintar. Orangnya punya kelebihan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah salam, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian. Artinya seperti Nabi mau lamar. Tiba-tiba mereka sangat senang mengatakan, kalau untuk anda ya Rasulullah, silahkan. Jadi setiap saat kami bisa menerima lamaran itu. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi untuk Julaibib. Gitu kan? Maka kata mereka, kalau Julaibib, kami pertimbangkan ya Rasulullah. Gitu. Karena memang Julaibib dikenal orangnya, fisiknya kurang, paras wajahnya kurang, gitu loh. Tapi hikmahnya luar biasa. Ternyata anak perempuan ini orang beriman kepada Allah. Lalu dia kata Nabi SAW, cobalah tanya anak kalian. Maka mereka tanyalah, ditanyakan. Lalu kata perempuan tersebut tiba-tiba membuat kaget orang tuanya, jangan tolak lamaran Nabi SAW untukku. Maka diterimalah lamaran Julaibib dan akhirnya perempuan itu menceritakan. Setelah itu betul Allah memberikan ya taufik, kemuliaan dengan Julaibib ini. Dan dia mati syahid, pasti dia masuk surga gitu kan. Itu juga dengan kasus waktu menikahnya Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Harithah, walaupun nanti cerai. Tapi Nabi SAW yang memberikan pilihan. Menikahnya Bilal dengan wanita-wanita mulia dari Ansar. Itu semua pilihan Nabi SAW. Artinya, kalau telah datang teman-teman, bukan cuma sekedar fisik jadi tolok ukur, tapi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala baik. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Gitu kan? Kalau kita tulus menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bisa ubah keadaan-keadaan mungkin di mata orang biasa, tapi di mata kita punya kelebihan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Atau kadang-kadang kalian membenci sesuatu tapi itu lebih baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Jadi mungkin Allah alam saran saya untuk penanya seperti itu.